Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Cerita Mistis Misteri Arwah Suami Mengajak Berhubungan Badan. Sejak ditinggal mati suamiku, Mas Hendro Purnomo, aku tinggal hanya berdua dengan anakku, Tessa Marianti yang baru berumur 8 bulan. Aku tetap memilih tinggal di rumah yang baru kami bangun 2 tahun lalu, di Petenjo Kidul, Parung Panjang, Kabupaten Tangerang, Banten. Istana Nina Bobo, demikian nama rumah kami. Sebuah tempat tinggal yang cukup besar di Petenjo Kidul. Untuk ukuran bangunan di desa, 800 meter bertingkat. Sangatlah luas istana kami itu kami bangun di atas tanah perkebunan bambu, berluas 5.800 meter persegi. Rumah itu dirancang oleh Mas Hendro Purnomo sendiri. Kebetulan dia berprofesi sebagai seorang arsitek. Bentuk bangunan rumah kami mirip rumah-rumah tua zaman Belanda. Ada 4 pilar besar dari dasar tanah hingga ke lantai atas. Ada 50 jendela kecil-kecil mirip loji Amsterdam. Ada jendela besar berjumlah 10 menyerupai gedung Vredebuk, Jalan Malioboro, Yogyakarta. Ada pos jaga di depan gardu monyet untuk 2 orang satpam. Tapi 2 satpam itu, Kang Murad Sanjoyo dan Sunyanto, aku berhentikan karena aku tak mampu lagi membayar mereka juga di rumah kami. 2 pembantu juga, tukang masak dan tukang cuci, Mariam dan Marsina, juga aku putuskan hubungan kerja karena tak mampu lagi membayar mereka tiap bulan. Sebenarnya aku sangat terpaksa melepas ke-4 orang yang sudah lama bersama kami itu. Mereka sudah seperti keluarga sendiri, tapi aku tidak bekerja, tidak punya penghasilan tetap untuk membayar mereka semua. Sebab selama ini aku hanya mengandalkan keuangan dari suami, maka itu aku sangat terpaksa memberikan santunan kepada mereka dan memberhentikan mereka kerja. Namun aku bersyukur ke-4 orang itu dapat pekerjaan baru. 2 satpam dipakai untuk menjaga BSD City, dan 2 pembantu bekerja di restoran baru Pondok Rezeki di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kini hanya aku dan anakku yang masih bayi di rumah kami yang longgar. Aku mencuci sendiri, masak sendiri, dan jaga rumah sendiri. Untunglah aku masih bisa bayar listrik. Namun listrik 2200 volt itu aku irit-irit. Hanya lampu-lampu kecil wattnya yang aku nyalakan di malam hari. Kulkas pun yang berjumlah 4 aku jual. AC pun 5 unit, semuanya aku jual. Dan kami berdua tanpa AC. Kami menggunakan AC alam dengan kipas angin kecil di kamar. Pada saat baru-barunya suamiku meninggal, adikku, ibuku, dan kakakku masih bisa menemani kami di Petenjo Kidul. Namun karena semua punya kesibukan, maka lama-lama mereka pamit untuk aktivitas mereka di Jakarta Barat. Ibuku pun kembali berjualan di Pasar Meruya, dan kakakku buka warung makan soto Betawi di Kebun Jeruk dekat RCTI. Takdir. Demikian aku mensiasati apa yang terjadi pada diriku. Di luar dugaan, suamiku yang masih relatif muda, umur 38 tahun, harus berpulang ke pangkuan ilahi. Mas Hendro Purnomo menderita penyempitan pembuluh darah ke jantung dan wafat di Rumah Sakit Husni Tamrin, Salemba, Jakarta Pusat. Suamiku seorang pekerja keras. Karena kerja keraslah, maka karirnya melesat cepat. Dalam umur 30 tahun, dia diangkat sebagai Direktur Utama PT Taman Jaya Bintara, sebuah perusahaan konstruksi bangunan real estate di Jakarta Timur. Dari hasil kerjanya suamiku beli tanah dan membangun rumah mewah di Petenjo Kidul, Parung Panjang, tidak jauh dari stasiun kereta api Parung Panjang. Pada malam Jumat Pon 28 Februari 2014, aku mendapatkan impian. Suamiku datang ke rumah kami
Kehadirannya seperti bukan mimpi, tapi persis sebuah kenyataan, karena dia berbaju kimono batik warna biru yang selama ini sering dikenakannya, dan sejak dia meninggal, baju itu menghilang dari kamar kami. Ku cari kemana-mana kimono itu, tapi tidak pernah ketemu. Namun pada mimpiku di malam Jumat Pon itu, baju tidur ala Jepang itu digunakan Mas Hendro Purnomo menemuiku di tempat tidur. Mas Hendro mencium kening anakku yang sedang pulas. Dengan perlahan dia mencium pipiku. Dan dalam mimpi itu, kami pun melakukan hubungan suami istri, bermesraan di ranjang, antara mimpi dan kenyataan. Demikian aku merasakan kejadian itu. Dibilang mimpi, tapi terasa sangat nyata. Dikatakan kenyataan, tapi aku merasakan seperti mimpi. Kucubit kulit bahuku terasa sakit, yang berarti hal itu nyata. Namun dibilang nyata, tubuhku terasa tidak menginjak lantai. Aku seperti terbang dan mengambang dari ruang ke ruang di rumah kami yang lega. Setelah lelah bercengkrama, aku tertidur dan tidak ingat apa-apa lagi. Namun pagi subuh, aku terbangun untuk mandi wajib dan sembahyang. Arkian, ternyata Mas Hendro Purnomo sudah tak ada lagi di tempat tidur kami. Mimpikah aku, atau kenyataankah itu? Tanyaku kepada batinku sendiri. Kejadian cerita misteri itu tidak aku ceritakan kepada siapapun. Aku sibuk mengurus anak tunggalku sebagaimana hari-hari sebelumnya, memandikannya, memberinya sarapan, dan mengajaknya bermain bersama. Pada malam Selasa Pahing 4 Maret 2014, Mas Hendro Purnomo datang lagi. Dia tetap datang dengan baju tidur kimono batik biru kebiasaannya. Tubuhnya juga berbau parfum kesukaannya, Elizabeth Arden dan Samsara. Kami juga ngobrol dan bercengkrama, dan juga sampai melakukan hubungan badan. Namun berbeda dengan pertemuan malam Jumat Pon lalu, kali ini kehadiran almarhum benar-benar terasa nyata. Aku merasakan benar-benar menghadapi dirinya, fisiknya dan suaranya yang persis 100%. Mas Hendro, mimpikah aku malam ini? Mas Hendro kan sudah meninggal. Kenapa mewujud lagi dan kita berhubungan intim? Tanyaku sambil mencubit tangannya yang kekar. Ini kenyataan, Mama. Ini benar-benar nyata, dan aku kembali ke rumah untuk kalian. Fisiknya lembut. Seperti pertemuan pertama, kali ini juga Mas Hendro raib lagi. Dia menghilang entah kemana. Mungkin pikirku, dia kembali ke kuburnya. Dia kembali ke kuburannya. Malam Rabu Wage 26 Maret 2014, pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, Mas Hendro datang lagi ke kamar kami. Aku tidak tahu dia masuk dari pintu mana atau jendela mana. Namun yang jelas, dia tahu-tahu sudah ada di sebelahku dan membelai rambutku. Kami ngobrol banyak hal tentang usahanya, tentang anak kami, tentang kesehatanku, dan tentang kematiannya. Kali ini, Mas Hendro Purnomo hadir memberitahukan tentang uangnya di sebuah bank yang selama ini aku tidak tahu menahu tentang depositonya yang berjumlah miliaran di Bank Gumilang. Sebutlah begitu, dan dimintanya aku mengambil uang itu. Buku Bank Gumilang itu disuruhnya diambil dalam tas es-solak hitam yang selama ini tak pernah aku buka. Tas itu ada dalam lemari pakaiannya di rak paling bawah. Besoknya aku membuka tas es-solak itu. Nomor kombinasi kunci pembuka yang disebutkannya 2345. Ternyata benar, nomor rahasia itu mampu membuka tas hitam kokoh itu. Di dalam tas itu, selain dokumen, ada buku deposito Bank Gumilang dengan jumlah 2,5 miliar. Uang itu langsung saya cek di Bank Gumilang dan ada jumlah semuanya 2,7 miliar rupiah. Mas Hendro berpesan uang itu jangan diambil dari Bank Gumilang, tapi ambil saja bunganya setiap bulan. Bunga yang berbunga yang jumlah cukup besar setelah dihitung sejak Mas Hendro wafat. Maka itu setiap bulan aku datang ke Bank Gumilang untuk mengambil.
untuk mengambil bunga deposito itu, dan dari uang itulah kami hidup. Bahkan aku bisa menggaji pembantu baru dan tukang kebun. Sejak pertemuan gaib ketiga itu hingga tahun 2017, Mas Hendro Purnomo tidak pernah datang lagi, baik secara wujud fisik maupun di alam mimpiku. Sama sekali tidak pernah aku temukan lagi. Jangankan sosok fisik, hadir ke alam impian pun tidak terjadi lagi. Namun setiap 3 bulan pada hari kematiannya, aku dan anakku datang ke pemakaman Taman Pemakaman Umum Karangmulya, Perung Panjang, Banten. Karena penasaran tentang apa yang kualami yang berhubungan dengan arwah, maka aku berkonsultasi dengan guru spiritual mumpuni, Kiai Permas Pangeran Bail, 54 tahun, praktisi supranaturalis di Jakarta Barat. Kiai, demikian aku memanggilnya, menyebut bahwa apa yang kualami itu sebagai peristiwa supramistika yang langka, yang hadir 3 kali dalam kehidupanku itu bukanlah roh atau arwah Mas Hendro Purnomo, tetapi jin piaraannya semasa hidup yang menyerupai Mas Hendro Purnomo. Jadi yang datang itu bukan arwah suamiku, bukan pula roh Mas Purnomo, tanyaku penasaran. Yang datang dan menyentuh ibu itu adalah jin piaraan, nama Sasmito Diharjo, jin pendamping Hendro Purnomo ketika dia masih hidup. Setelah wafat, dia tetap hidup dan adanya di sekitar pemakaman Karangmulya, tempat di mana Hendro Purnomo dikuburkan. Kata Kiai Permas Pangeran Bail kepadaku serius, jadi yang berhubungan denganku itu bangsa jin. Akankah berpengaruh kepada rahim dan kandunganku? Tanyaku makin penasaran. Ya, rahim ibu harus dirawat, sperma jin itu harus dibersihkan. Jika tidak, ibu akan terkena kanker rahim, atau ibu mengandung anak jin, kata Kiai Permas sambil mengambil sebuah alat pendeteksi gangguan makhluk gaib di dalam kotak kayu jati di sebelahnya duduk. Kejadian itu sudah lama berlalu. Apakah masih bisa berdampak saat ini, Kiai? Sorongku. Pengaruh negatif dari berhubungan intim dengan jin itu memang tidak cepat. Akan memakan waktu lama, bisa sampai 5 tahun, Bu. Terang Kiai Permas sambil menyebut bahwa di dalam batinku ada janin kecil, anak dari bangsa jin yang piaraan Mas Hendro Purnomo yang menyamar tuannya. Aku sangat tegang, gelisah dan gundah gulana. Otakku terputar-putar ditaburi rasa takut. Pertama, aku takut terkena kanker rahim akibat hubungan badan dengan jin. Kedua, aku takut hamil dan mengandung anak jin. Duh Gusti, alhamdulillah, karena kemampuan supranatural yang luar biasa dari Kiai, aku dirawat selama 10 kali datang dan sembuh. Rasa sakit di rahimku yang merupakan benih kanker lenyap dalam waktu tidak lama. Lalu janin kecil kehamilan anak jin lenyap pula dari perutku. Setelah aku melakukan check up bagian vital itu, dokter medis pun menyatakan aku bersih dari benih kanker dan tidak hamil, baik anak manusia maupun anak jin. Kepada Kiai aku meminta bantuan agar Mas Hendro Purnomo hadir dalam mimpiku, bukan sebagai jin, tapi sebagai wujud sesungguhnya, namun bukan fisik, tapi rohnya yang hadir ke dalam impianku. Kiai mengangguk dan bersedia mendatangkan Mas Hendro Purnomo sesungguh dalam mimpiku. Kini setiap malam Jumat Kliwon setiap bulan, aku bermimpi bersama Mas Hendro Purnomo. Kami bersama bergembira di taman beserta anak kami. Kami pergi ke tepi laut, ke gunung, untuk menikmati indahnya alam karya cipta maha sempurna Allah Azza wa Jalla. Namun itu hanya mimpi, tapi mimpi yang seperti kenyataan. Mimpi itu bisa disetel oleh Kiai Permas setiap malam Jumat Kliwon, dan itu pasti datang. Syaratnya adalah aku ambil wudhu sebelum tidur, lalu memiringkan badan ke selatan, dan membaca mantra-mantra sakti mantra guna mimpi sebelum aku tidur. Mantra itu berbahasa Sunda lama, Sunda mantra yang diberikan Kiai Permas Pangeran Bail khusus untuk kedatangan roh suamiku yang sudah meninggal.
Jika aku ingin bertemu dengan ayahku, berbeda lagi mantranya. Semua mantra itu menggunakan bahasa Sunda, mantra yang diciptakan sendiri oleh Kiai Permas Pangeran Bail yang juga sakti mandraguna. Sementara jin piaraan almarhum kini tidak bisa masuk lagi ke rumahku, Kiai juga menanam jimat-jimat keramat untuk melindungi rumahku dari kejahatan mistik. Baik santet, teluh, dan guna-guna serta pelet tak akan mempan berhubungan dengan rumahku. Mereka datang, namun jaraknya hanya 14 meter dari rumah. Mereka seperti dipagari api, dan jika masuk, walau mereka dibuat dari api, akan menjadi debu. Untuk itulah, kata Kiai, mereka takut melewati pagar gaib yang telah dibuat berbentuk api, dan membinasakan makhluk gaib apapun untuk masuk, baik itu jin kuntilanak, babi ngepet, tuyul, dan wewe gombel. Semuanya tak bisa masuk. Jarak mereka hanya 14 meter di sekeliling rumahku. Jika melewati pagar gaib, semuanya akan musnah terbakar api biru, seperti api blugas. Kisah ini diceritakan oleh Nyonya Hendro Purnomo sendiri, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.